Rasulullah itu berhaji hanya sekali seumur hidup. Simak kisahnya. Sebelumnya, awal daripada syariat haji itu didasarkan pada firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun pada tahun 6 Hijriah, ketika sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ayat tersebut tidak mengindikasikan diwajibkannya haji, melainkan perintah untuk menyempurnakannya. Karena haji dari dulu memang sudah ada. Karena haji itu adalah syariat nabi-nabi terdahulu. Dan bukan sebuah kewajiban yang harus segera dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Namun pada tahun tersebut, setelah turunnya ayat itu, Rasulullah mengajak 1.400 sahabat untuk pergi ke Mekah melaksanakan umroh. Walaupun tidak terlaksana, karena ketika sampai daerah yang namanya Hudaybiyah, itu dekat dengan Mekah, kafir Quraisy yang masih menguasai Mekah tidak mengizinkan Rasulullah untuk melakukan ibadah umrah. Lalu kapan ayat kewajiban haji itu turun? Ayat wajibnya haji turun pada tahun ke-9 Hijriah, pasca terjadinya Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, pada ayat inilah Allah mewajibkan pada setiap muslim untuk melaksanakan haji bagi yang mampu dan terpenuhi syarat-syaratnya. Walaupun, mohon maaf, pada saat itu beliau Rasulullah SAW belum melakukan atau melaksanakan ibadah haji secara langsung dan menyuruh sahabat Abu Bakar untuk memimpin khalifah haji, kemudian disusul oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada dua alasan sebenarnya kenapa Rasulullah SAW tidak berhaji secara langsung pada tahun tersebut. Padahal ayatnya sudah ada. Yang pertama, pada tahun itu ibadah haji masih tercampur dengan orang-orang musyrik. Mereka tawaf dengan bertelanjang. Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, terutama sahabat Ali bin Abi Thalib, untuk mensosialisasikan bahwa tahun depan tidak diperbolehkan lagi mereka orang-orang musyrik ke Baitullah untuk berhaji. Dan yang kedua, pada tahun itu juga dikenal dengan Amul Wufud atau tahun datangnya banyak sekali utusan. Mereka berbondong-bondong datang kepada Rasulullah secara langsung untuk menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Sayang sekali kalau utusan-utusan tersebut ditinggalkan. Kemudian barulah pada tahun 10 Hijriah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan istilah haji wada. Itu haji pertama dan terakhir Rasulullah setelah disyariatkannya di dalam Al-Quran. Bahkan di khutbah akhir pun beliau berkata, "Khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli alla ahujja ba'da hajjati hadih." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua untuk berhaji ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin.